Pada hari ini adalah hari pertama dari 38 hari retret meditasi intensif di Center di Hutan. Pada kesempatan ini, Yang Mulia Sayadaw akan memberikan instruksi meditasi tentang bagaimana cara mempraktekkan meditasi ini. Jika Anda memahami dengan jelas bagaimana cara mempraktekkan meditasi ini, maka praktek Anda akan mendapatkan kemajuan. Praktek meditasi ini bisa dikatakan sebagai mudah ataupun sulit. Tetapi ketika Buddha mengajarkan Dhamma, beliau tidak pernah mengatakan bahwa meditasi ini adalah sulit. Meditasi adalah sesuatu yang mudah. Semuanya ini sesungguhnya bergantung dari Anda masing-masing pribadi, bergantung dari pengetahuan Anda masing-masing. Pada saat Buddha mengajarkan Dhamma, Buddha sama sekali tidak menyebutkan bahwa meditasi ini mudah ataupun sulit, karena semua ini bergantung dari pemahaman dan pengetahuan Anda. Mudah ataupun sulit. Terlebih dahulu, kita harus memberikan definisi atau batasan tentang dua kata itu. Apakah mudah, juga apakah sulit. Sesungguhnya, yang dimaksudkan dengan mudah, pada umumnya orang menganggap mudah itu sebagai sesuatu yang menyenangkan, mengenakkan. Sesungguhnya tidaklah seperti itu. Jika kita menganggap mudah ataupun sulit di dalam melakukan meditasi, kita kemudian mempunyai anggapan bahwa kalau meditasi itu mudah adalah kita tidak akan melihat penderitaan, kita tidak akan melihat rasa sakit, tidak akan melihat pikiran yang mengembara ataupun berpikir. Jadi, sesungguhnya yang dimaksudkan dengan mudah di dalam meditasi ini bukanlah tidak melihat pikiran yang mengembara, pikiran yang berpikir, rasa mengantuk, rasa sakit. Yang dimaksudkan dengan mudah di sini adalah jika Anda mengetahui tujuan dari meditasi itu, yaitu hanya mengamati saja. Ini menjadi mudah. Bukanlah berarti mudah itu tidak ada kesulitan, tidak ada penderitaan. Mudah dalam meditasi ini maksudnya adalah Anda memahami tujuan dari meditasi itu. Dan ketika Anda bermeditasi, Anda menerima keadaan itu, Anda mengamatinya. Kemudian Anda menerima untuk mengamati dan tidak melakukan penolakan. Sehingga meditasi tadi menjadi mudah. Sekali lagi, mudah bukan berarti tidak ada rasa sakit ataupun kesulitan. Yang dimaksudkan dengan mudah di sini adalah penerimaan kita. Kita tahu tujuan dari meditasi, dan kita tahu bahwa di dalam meditasi ini kita tidak dapat melakukan pemilihan. Kita harus menerima dan kita kemudian harus melakukan pengamatan. Ketika Anda mengamati, Anda lakukan sebagai pengamatan saja. Kemudian untuk sulit ini, seperti juga ketika Anda melakukan hal lain. Ketika Anda tidak mengetahui tujuannya, kemudian Anda tidak menerima keadaan itu. Anda melakukan penolakan. Kemudian Anda selalu mengeluh. Kemudian Anda selalu mempertanyakan ini dan itu. Ketika Anda selalu banyak mengeluh, menolak, bertanya-tanya, maka pada saat itu Anda sama sekali tidak melakukan praktek meditasi. Dari itu bagaimana Anda bisa mendapatkan konsentrasi dan mendapatkan perhatian murni. Jadi di sini meditasi Anda menjadi sulit. Pada saat Anda melakukan meditasi duduk, meditasi jalan ataupun di dalam kegiatan sehari-hari Anda. Ketika Anda melakukan meditasi duduk, Anda duduk dalam waktu yang lama sekali. Anda tidak bisa mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni, maka pada saat itu Anda tidak akan bisa mendapatkan kemajuan dalam meditasi. Ini terjadi karena Anda melakukan
banyak penolakan, kemudian Anda melakukan banyak keluh kesah, dan juga Anda selalu melawan dan Anda selalu mempertanyakan pada saat Anda melakukan pengamatan terhadap objek meditasi Anda. Ketika Anda selalu melakukan hal itu, maka Anda tidak akan bisa mendapatkan konsentrasi maupun perhatian murni. Dan melakukan meditasi duduk selama 1 jam pun menjadi sangat sulit. Di dalam praktek 1 hari pun Anda kemudian sudah merasakan kejemuan. Kemudian Anda tidak bisa mempraktekkan meditasi duduk, meditasi jalan, ataupun meditasi kegiatan sehari-hari Anda. Anda tidak bisa mendapatkan konsentrasi, Anda tidak bisa mendapatkan perhatian murni. Meditasi menjadi sangat menyulitkan bagi Anda. Kalau meditasi ini meditasi diterima sebagai mudah adalah ketika Anda mengetahui objek itu dan Anda tidak melakukan penolakan dan Anda mengetahui tujuan dari meditasi itu. Kalau Anda tidak tahu, kemudian Anda menolak dan kemudian Anda tidak tahu tujuannya, maka meditasi Anda ini menjadi sesuatu yang sulit. Konsentrasi Anda dan perhatian murni Anda tidak akan memperoleh kemajuan. Jadi, sekali lagi dikatakan meditasi sebagai mudah jika Anda tahu tujuan dari praktek ini, yaitu hanya melakukan pengamatan. Anda menerima dan Anda dengan teguh mempraktekannya, tidak melakukan keluh kesah, kemudian tidak melakukan perlawanan. Anda selalu memberikan perhatian dari saat ke saat. Anda selalu melakukan pengamatan, sekali lagi Anda menerima, mengamati, tidak mengeluh. Kemudian pada saat itu Anda juga melakukan pengamatan dengan baik. Maka meditasi Anda di setiap hari akan mendapatkan kemajuan. Anda akan bisa melihat nama dan rupa batin dan jasmani. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, pertama-tama Anda harus mendapatkan derajat konsentrasi, kemudian yang kedua adalah pengetahuan vipassana, dan yang ketiga adalah pengetahuan Arya. Tanpa Anda memperoleh konsentrasi yang memadai, maka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pengetahuan vipassana. Ketika Anda tidak memiliki pengetahuan vipassana, maka Anda tidak bisa mendapatkan pengetahuan Arya. Para yogi pertama-tama haruslah mendapatkan konsentrasi yang baik. Di dalam bahasa Pali disebutkan 3 jenis konsentrasi, yaitu kanika, upacara, dan apana samadhi. Upacara samadhi dan apana samadhi ini berhubungan dengan konsentrasi samatha. Pada saat Anda mempraktekkan samatha, setelah Anda mendapatkan upacara samadhi, sebelum Anda bisa mendapatkan, pertama-tama Anda mendapatkan upacara samadhi sebelum Anda bisa mencapai apana samadhi. Ketika Anda bisa mendapatkan upacara samadhi ini, maka pada saat itu Anda akan bisa membebaskan diri dari niwarana atau rintangan batin. Pada saat itu pikiran atau kesadaran Anda menjadi sangat jernih, sehingga pada saat itu konsentrasi Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Waktu itu Anda mendapatkan apana samadhi. Kemudian pada saat itu samadhi Anda akan menjadi lebih kuat lagi. Pikiran Anda mampu melekat pada objeknya. Ini disebut dengan jana yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ketika Anda mempraktekkan meditasi, itu adalah ketika Anda mempraktekkan meditasi samatha. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, Anda akan memulainya dengan mendapatkan konsentrasi kanika atau
kadang-kadang atau diterjemahkan sebagai konsentrasi sesaat. Tetapi sesungguhnya ini bukanlah konsentrasi yang sesaat, karena samadhi ini bisa berlangsung dari beberapa menit saja sampai dengan berjam-jam. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, kemampuan untuk mendapatkan kanika ini adalah sangat penting. Ketika Anda mempraktekkan meditasi vipassana, jika Anda tidak mempraktekkan meditasi, tidak mempraktekkan samadhi, tidak memperoleh konsentrasi, maka ketika Anda melakukan meditasi duduk, meditasi maupun meditasi jalan, sesungguhnya tujuan dari Anda melakukan meditasi duduk dan meditasi jalan itu adalah untuk mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni. Pada waktu Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut, pada waktu Anda melakukan meditasi duduk, dan pada waktu Anda melakukan meditasi jalan, Anda mengamati gerakan angkat, dorong, letakkan, maupun pada saat Anda melakukan kegiatan sehari-hari Anda. Pada saat itu sesungguhnya Anda sedang melakukan pengamatan. Pada waktu Anda melakukan pengamatan, Anda harus tahu bagaimana cara Anda mendapatkan derajat konsentrasi. Ketika Anda mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkannya, maka meditasi ini akan menjadi sangat mudah. Anda haruslah bernafas dengan secara normal, secara alami. Anda mengamati gerakan kembang dan kempis ketika nafas Anda masuk dan nafas Anda keluar. Tetapi Anda janganlah mengamati pada keluar dan masuknya nafas itu. Tetapi Anda harus melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut Anda. Pada saat itu Anda haruslah cermat, Anda harus sangat berhati-hati di dalam melakukan pengamatan. Kembang, kempis, kembang, kempis. Ketika Anda melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempis ini, jika Anda tahu bagaimana cara melakukan pengamatan ini, yaitu Anda harus melakukan pengamatan tanpa Anda melakukan pengendalian terhadapnya, tanpa melakukan penganalisaan terhadap nafas itu apakah panjang, pendek, kemudian besar, kecil, maka Anda akan bisa melakukan pengamatan dengan mudah. Anda harus mengetahui hal ini dengan jelas, agar Anda bisa mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni. Pada umumnya, pikiran ini akan mengembara ke sana kemari. Ketika Anda melakukan meditasi, itu sesungguhnya Anda sedang melakukan latihan terhadap pikiran Anda untuk melakukan pengamatan terhadap satu objek. Misalnya kembang dan kempis. Anda harus melihat gerakan kembang dan kempis ini. Ketika Anda melihat ada pikiran yang mengembara ataupun berpikir, kemudian Anda merasa mengantuk, merasakan sakit, gatal, itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang normal. Ketika Anda melihatnya, hanya lihat, kalau Anda bisa mengamati, Anda bisa mengamatinya. Jika tidak, Anda tetap mengamati gerakan kembang dan kempis saja. Pada awal praktek meditasi Anda, ketika Anda tidak bisa mengamati objek belum bisa mengamati objek dengan baik. Ketika ada objek yang lain, misalnya ketika Anda mengamati satu objek, kemudian Anda tahu bahwa pikiran Anda mengembara. Ketika Anda tahu saja, Anda bisa kembalikan pada gerakan kembang dan kempisnya perut. Di sini yang diperlukan adalah kesabaran Anda. Jika Anda tidak bisa memiliki kesabaran, maka bagaimana Anda bisa mendapatkan konsentrasi? Pada saat Anda tidak bisa memiliki kesabaran,
maka Anda tidak akan bisa memiliki konsentrasi. Karena pada saat itu perasaan Anda menjadi timbul kemarahan, kesedihan, kemudian timbul pikiran bahwa mengapa saya tidak bisa melakukan hal itu, mengapa saya tidak bisa, kemudian mengapa pikiran saya mengembara, lalu Anda terus bertanya-tanya. Kemudian Anda menilai bahwa Anda adalah bukan yogi yang baik. Saya sudah mengatakan Anda tidak perlu melakukan hal itu. Ketika Anda mengetahui ada pikiran yang mengembara, sadari hal itu. Kemudian kembalikan pada gerakan kembang dan kempisnya perut Anda. Anda harus melakukannya dengan cermat dan berhati-hati. Pada saat ada pikiran yang mengembara ataupun ada pikiran yang berpikir, janganlah Anda merasa bahwa itu hanya terjadi pada diri Anda saja. Tetapi sesungguhnya semua orang mengalami hal yang sama. Anda cukup tahu bahwa ada pikiran yang mengembara. Lalu Anda kembali pada gerakan kembang dan kempisnya perut. Anda harus melakukan pengamatan terhadap gerakan kembang dan kempisnya perut ini dengan berhati-hati. Anda harus mengerti dengan benar. Anda harus tahu cara bagaimana melakukan pengamatan. Pada awal waktu Anda melakukan pengamatan, Anda melihat banyak pikiran yang mengembara atau berpikir. Tetapi pada akhirnya Anda akan mampu melekat pada objek Anda. Anda akan mampu melihat gerakan kembang dan kempis ini dan Anda akan mampu bertahan bersamanya dengan kokoh. Anda akan melihat gerakan kembang dan kempisnya ini. Anda akan melihat pikiran Anda demikian jernih. Anda melihat gerakan kembang dan kempisnya perut ini dengan jernih. Ketika mereka muncul, Anda lihat dengan jernih. Demikian pula Anda melakukan pengamatan dengan jernih. Ketika ada gerakan kembang, Anda melihat ada kesadaran yang mencatat. Ketika Anda mengamati gerakan kempis, Anda melihat ada kesadaran yang mencatat. Ketika Anda bisa mencapai hal itu, Anda memperoleh hal itu, maka pada saat itu Anda memperoleh konsentrasi vipassana yang disebut dengan kanika. Pada saat itu Anda akan terbebas dari segala niwarana. Anda akan terbebas dari segala nafsu keinginan, kebencian, kemudian keinginan jahat, kemalasan dan kelambanan, kemarahan, dan pada saat itu Anda bisa berdiam bersama objek Anda, kembang dan kempisnya perut. Ketika yogi bisa mendapatkan kanika samadhi ini, dengan mendapatkan kanika samadhi ini, maka Anda akan mulai memahami. Anda akan bisa menuju kepada objeknya. Pada saat itu, pikiran Anda akan terbebas dari niwarana. Anda akan mulai melihat nama dan rupa dengan jelas. Melihat nama dan rupa dengan jelas, melihat sebab dan akibat, ini adalah pengetahuan yang penting bagi seorang yogi meditasi vipassana. Ketika Anda bisa mencapai kanika, maka pada saat itu Anda bisa mengamati objek meditasi Anda dengan cermat. Pada saat itu Anda akan bisa melihat bahwa sesungguhnya nama dan rupa ini selalu berganti dan berganti. Anda akan bisa mendapatkan pengetahuan vipassana. Banyak guru yang mengajarkan tentang nama dan rupa, mengajarkan tentang sebab dan akibat. Di sini saya tidak akan membahas panjang lebar tentang nama dan rupa ataupun sebab dan akibat. Nanti pada saat praktek Anda akan banyak pikiran yang mengembara, Anda akan banyak pikiran yang menganalisa tentang nama dan rupa dan sebab dan akibat ini. Tetapi ketika Anda mampu mendapatkan konsentrasi dan perhatian murni, maka pada saat itu Anda akan bisa mulai melihat nama dan rupa serta sebab dan akibat ini. Saya mengatakan Anda tidak usah cemas. Ketika Anda praktek dengan sabar, praktek Anda mengalami kemajuan,
maka Anda dengan sendirinya akan melihat nama dan rupa ini. Anda dengan sendirinya akan melihat sebab dan akibat ini. Anda harus praktek dengan tekun untuk mendapatkan konsentrasi. Anda tidak usah bereaksi dan Anda juga jangan mengadakan pengendalian. Ketika Anda melihat sakit, Anda melihat rasa gatal, amati secara biasa saja. Anda harus tetap melakukan pengamatan dengan berhati-hati. Pada saat itu, Anda akan mulai melihat 4 objek dari landasan perhatian murni. Pada waktu Anda mengamati ini, Anda tidak bisa memilih mana yang Anda mau, mana yang Anda tidak suka untuk mengamati. Ketika praktek Anda betul-betul mengalami kemajuan, maka Anda akan mampu melakukan pengamatan terhadap 4 landasan perhatian murni ini. Pada awalnya memang Anda tidak bisa memilah atau Anda tidak mengetahuinya. Anda tidak perlu cemas. Yang penting adalah ketika Anda melihat pikiran yang mengembara, amati saja. Ketika Anda merasakan rasa gatal, Anda amati saja. Ketika pikiran mengembara ataupun rasa gatal, ada rasa gatal, Anda mengetahui saja itu sudah cukup. Kemudian Anda kembalikan lagi perhatian Anda, pengamatan Anda pada gerakan kembang dan kepisnya perut untuk mendapatkan derajat konsentrasi yang memadai untuk mendapatkan pengetahuan wipasana. Kemudian dengan pengetahuan wipasana ini bisa Anda peroleh dalam waktu yang tidak lama. Kanika Samadhi ini bisa Anda peroleh dalam waktu yang tidak lama. Sayadaw mengatakan dalam beberapa hari saja Anda bisa mendapatkannya. Dengan cara sebagai yogi Anda tahu bagaimana untuk mengamati objek, kemudian bagaimana untuk mendapat derajat konsentrasi yang memadai dan mendapatkan perhatian murni. Karena waktu sudah berakhir 1 jam, Sayadaw mengakhiri pembahasan Sayadaw sampai di sini. Besok Sayadaw akan melanjutkan ceramah Dhamma beliau. Sayadaw akan memberikan ceramah Dhamma beliau di setiap hari. Sadhu, sadhu, sadhu.